Sobat Park, ketemu lagi dengan gue Patriokul Asmi. Kali ini gue mau bahas satu review film yang sebenarnya udah lumayan lama ya rilisnya, tapi to be honest it slips between my fingers. Jadi judul filmnya adalah Asteroid City. Asteroid City ini disutradarai oleh Wes Anderson. Seperti yang kita tahu, Wes Anderson emang jago dalam bikin film-film komedi sih, dalam menggawangi film-film komedi seperti Grand Budapest Hotel sama terakhir itu 2021 ya, The French Dispatch, sama-sama komedi juga gitu loh. Dan ada beberapa komedi-komedi lain lah dari Wes Anderson ini yang kalian bisa Wikipedia sendiri atau Google sendiri. Jadi film ini itu dibintangi oleh banyak banget nama-nama besar Hollywood. Salah satunya Jason Schwartzman, terus ada si Black Widow, Scarlett Johansson, ada Tom Hanks, Liv Schreiber, Steve Carell, terus Maya Hawke di Stranger Things, terus ada lagi Bryan Cranston ya si Breaking Bad, The Professor, terus ada lagi Willem Dafoe, Margot Robbie, dan terakhir tapi bukan terakhir banget sih, yaitu Edward Norton. Selain itu adalah beberapa yang kalian bisa cek sendiri. Ini film banyak banget sumpah, bintang-bintang nama-nama besar Hollywoodnya tuh banyak banget. Dan gue itu pas pertama nonton film ini setelah gue sebenarnya telat ya, ini gue menaruh harapan yang cukup besar ya, kayak bakal se-absurd apa film ini dibintangi oleh nama-nama besar Hollywood tersebut yang mereka udah main di banyak genre film lah. Mungkin kayak Scarlett Johansson, lu tahu dia main di superhero bisa, main di drama bisa, main di komedi juga bisa. Jadi gue nggak sebenarnya gue nggak akan undermine, dan sebenarnya ya it still within my expectation sih untuk film ini. Jadi langsung aja ya, mungkin untuk ceritanya ini sebenarnya agak-agak rumit. Gue bisa bilang ini rumit karena ini menceritakan satu play atau satu drama yang difilmkan, dan backstage drama tersebut atau konflik antara pemain, sutradara drama, terus guru acting itu juga difilmkan, tapi formatnya gue suka lah, formatnya beda ya. Jadi yang untuk drama itu kita dibingkai warna-warni ya, format-format film yang sekarang lah gitulah, format-format yang warna-warni gitulah, colorful. Terus yang bagian drama, bagian playwright, backstage itu difilmkan dengan hitam putih. Dan mungkin kita mulai dari beberapa orang ya yang ada di sini yang udah gue sebutin. Ini sebenarnya mereka itu aktor dan aktris film, terus ada sutradara, playwright, director juga, ada movie director juga, yang sebenarnya mencoba membuat satu play atau satu drama yang berjudul Asteroid City. Nah, di situ mereka juga bingung pertamanya antara mau bikin kayak gimana, konsepnya seperti apa. Terus buat kalian yang mungkin pernah ya ikut dalam proses syuting, ikut dalam proses produksi sebuah film atau series, itu kalian pasti udah aware lah dengan hal-hal yang sifatnya kayak gini, yang teknis lah. Tapi sebelum kita bahas ke situ, kita bahas filmnya, kita bahas playnya dulu yang yaitu adalah inti dari film ini sebenarnya. Jadi Asteroid City ini menceritakan tentang Jason Schwartzman atau August Steinbeck yang mengantarkan anaknya bernama Woodrow bersama 3 anak perempuannya. Woodrow ini mau mengikuti satu konvensi UFO stargazer lah, atau pengamat UFO muda sih, pengamat UFO junior. Dia juga mau memberitahu penemuan-penemuannya, semacam konvensi dan ekspedisi dibiayai oleh US government. Dan di sini dia ketemu juga dengan Mitch, yaitu artis yang punya mental issue lah bisa dibilang. Terus karena dia tuh memerankan peran-peran yang
dark, peran-peran yang mungkin traumatik lah gitulah. Jadi di sini juga nanti akan diceritakan sih gimana sebenarnya si Mitch ini. Mitch ini juga datang bersama anaknya yang juga jenius ya, sama-sama junior stargazer namanya Dinah. Jadi in brief sebenarnya Asteroids ini menceritakan tentang anak-anak junior stargazer ini. Mereka datang satu kota namanya Asteroid City untuk mengikuti konvensi dan eksibisi UFO atau antariksa atau space exhibition yang diadakan oleh US government. Terus di sana mereka juga ketemu satu meteorit crater atau diadakan di satu meteorit crater, dan di meteorit crater itu ada kayak batu meteor gitulah, dan batu meteor ini kemudian dicuri oleh UFO yang datang pas banget malam ekspedisi itu, malam inaugurasi lah bisa dibilang. Dan karena batu meteor itu dicuri, kemudian orang-orang yang ada di dalam kota tersebut itu akhirnya diisolasi gitu, diisolasi oleh US government. Terus dan karena isolasinya itu terlalu lama, akhirnya orang-orang ini memberontak ke US government, memberontak ke US militer yang ada di situ, dan disitulah mulai kekacauan yang ada di dalam film ini. Jadi yang gue suka adalah film ini adalah tone dari film ini. Jadi sebenarnya ini kita memang nonton drama gitu loh. Di film ini mah kita nonton drama yang dibungkus oleh film gitu loh. Dan di dalam film ini juga gue suka sama hubungannya antara OG dan ayah mertuanya yaitu Tom Hanks. Terus OG dengan Woodrow, terus OG dengan Mitch yaitu aktrisnya sendiri atau Scarlett Johansson. Sebenarnya porsi mereka berdua itu mungkin 30% lah dari total film yang total play ini ya gitu loh. Total play ini mungkin 30% lah. Ini lebih ke hubungan kedua orang ini sebenarnya. Tapi dibalut oleh beberapa orang-orang yang juga mengantar anak-anaknya, orang-orang tua yang mengantar anaknya ke situ, yang juga mereka ternyata ada yang oportunis, ada yang optimistik, ada yang pragmatis juga gitu loh. Tiap karakter di situ itu punya perannya masing-masing, maksudnya punya keunikannya masing-masing gitu loh. Contohnya Liev Schreiber gitu. Liev Schreiber itu di sini tuh digambarkan orang tua yang oportunistik gitu loh. Yang dia bahkan ngomong kalau di sini ada air nggak ya? Kalau di sini nggak ada air, kayaknya gue bisa nih bikin perusahaan aja yang bisa menguntungkan buat gue gitu loh. Ini sesuatu yang emang kayak nyentil satu hal yang manusia itu ada gitu, sifat-sifat manusia itu yaitu oportunistik ini atau pragmatisme ini. Terus dari Wes Anderson ini dia juga ngomong kalau ada hal-hal yang sifatnya itu kayak nyentil event yang udah kejadian kayak tiga tahun yang lalu lah, yaitu COVID-19 ya seperti kita tahu. Di film ini kan kelihatan kalau ini ada isolasi, terus bagaimana masyarakatnya bereaksi, merespon terhadap isolasi ini. Ada yang optimis lah, ngaji kita harus percaya sama government. Ada yang nggak optimis, ada yang ayo kita berontak aja lah, kita manusia gitu loh, kita nggak bisa kayak giniin. Terus ada dari US government juga, kita harus press release, kita harus bungkam semua media, bukan bungkam sih, lebih ke kita harus manipulasi semua media agar media mau kerja sama kita. Ini benar-benar film yang nyentil ke event dunia yang terjadi 2-3 tahun belakangan inilah, terutama COVID-19 ya, di mana semua negara itu hampir menerapkan isolasi, dan ya begitulah masyarakatnya itu bereaksi terhadap kebijakan masing-masing pemerintah, dan bagaimana sebenarnya mereka di dalam isolasi tersebut tuh bisa bereaksi. Respon mereka tuh beda-beda masing-masing, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang pragmatis juga gitu, bahkan ada yang pragmatis juga. Terus di sini juga ada jenderal yang dia menceritakanlah sedikit tentang patriotisme buta ya, gue bisa bilang ya, yang bokap gue dulu berperang untuk ini, tapi ya mati di atas coffin gitu loh, di atas, akhirnya juga pulang di dalam peti gitu loh. Tapi gue meneruskan cita-citanya. Jadi ada satu hal yang absurd yang kalau lo tahu itu adalah hal yang absurd dan lo menentang itu, ya kenapa lu tetap mengikuti jejaknya gitu loh. Itu sebenarnya ada hal yang absurd yang dikatakan oleh Wes Anderson di film ini sih. Terus ada juga yang gue lihat adalah setting dari tahunnya ya, tahun 60-an, di mana itu space race,
Soviet Union dan Red Chinese itu benar-benar lagi US tuh nggak suka sama mereka lah rasanya gitu. Dan itu settingnya kayak dekat tempat-tempat pengujian bom atom lah. Yang pada masa itu emang tahun 60-an kan memang lagi rame-ramenya pengujian bom atom lah di situ. Kalau salah bom nuklir sih lebih tepatnya. Dan di situ tuh kayak nyentil kalau ada pengujian bom nuklir lagi, oh ya udah gitu loh. Seakan-akan tuh akhirnya karena orang terbiasa dengan hal-hal yang mengerikan itu, orang jadi nggak takut gitu loh. Jadi yang gue lihat adalah semakin lu terekspos dengan hal-hal yang menyeramkan, hal-hal yang mengerikan, lu justru malah akan terbiasa dan menganggap itu ya udah gitu loh. Lebih ke situ sih yang gue lihat. Terus ada lagi yang dramanya ya, terutama yang backstage itu. Backstage ini sebenarnya lebih ke konflik antara bagaimana cara membuat play atau film sih. Gue yakin ya hampir-hampir mirip lah play sama film. Hanya beda film banyak kan outdoor, play banyak kan indoor. Itu aja sih sebenarnya. Tapi dari production ini kelihatan banget kalau dari script, terus dari ending film, dari artis aja itu bahkan itu mereka mempertanyakan gitu loh. Ini film buat apa sih? Ini film endingnya kayak gimana sih? Terus ada misalkan ada kesalahan scene ya, yang harusnya kayak gitu loh. Tapi ya terus-terusan aja di shot gitu loh. Terus-terusan aja di shot karena ya oke lah, oke aja nih ini scene oke juga. Ya udahlah ngapain kita harus cut, ngapain kita harus hapus gitu loh. Ya udah ya ini aja. Jadi memang di production film itu ya gue pernah ngikutin satu kali sih di production film dulu. Jadi memang ada beberapa hal yang ujung-ujungnya nggak akan sesuai dan harus mengandalkan improvisasi dari tiap orang masing-masing gitu loh. Dan sebenarnya walaupun artis itu memang dibayar ya, maksudnya mereka dibayar untuk main film dan they don't have to ask about the ending of the film. Mereka juga akan mempertanyakan endingnya kayak gini sih, ini sebenarnya endingnya kayak gimana gitu loh. Menurut gue sih itu ya, jadi hal menarik adalah bagaimana production itu berjalan, movie production atau play production itu berjalan. Terus di dalam playnya itu juga diceritakan konflik yang ternyata lebih deeper, yang ternyata menyentil hal-hal yang sifatnya masyarakat gitu loh di tempat yang udah pernah kita alami lah 3 tahun terakhir. Paling dari gue sih kayak gitu sih untuk review film. Untuk skor gue kasih untuk film Wes Anderson ini 7,5 ya. Terakhir mungkin kalau gue ada salah, correct me if wrong, tulis di kolom komentar. Misalkan lu punya pendapat berbeda, silahkan lu tulis, nanti kita bisa diskusi di situ. Dan kalau lu suka, please subscribe channel gue, please like, dan kita ketemu lagi di movie review berikutnya. Bye bye Sobat Mark.